Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 21 Februari 2025 dalam pekan biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala sukacita yang kami terima di hari-hari sebelumnya, berkat atas kesehatan, makanan dan minuman, serta orang-orang yang hadir dalam hidup kami. Hari ini kami mulai beraktivitas kembali sesuai panggilan hidup kami. Bantulah agar pikiran dan hati kami selalu tertuju kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 11 ayat 1 sampai dengan 9. Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan sama logatnya. Pada suatu hari, mereka berangkat ke arah timur dan menemukan tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata satu sama lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Batu bata itu mereka pakai sebagai batu bangunan dan aspal sebagai perekatnya. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan sampai terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Maka Tuhan bersabda, "Mereka ini satu bangsa, dan satu pula bahasa mereka semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau balaukan Tuhan, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya.
Berbahagialah bangsa yang Allah-Nya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka-Nya. Ku sebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Dalam perikop hari ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya mengikutinya dengan total dan tanpa syarat. Yesus tidak menawarkan jalan yang mudah atau nyaman, melainkan jalan yang berat dan penuh tantangan. Menyangkal diri sendiri seperti yang
sampaikan dalam Markus bab 8 ayat 34 berarti meninggalkan keinginan dan kepentingan pribadi untuk mengikuti kehendak Allah. Ini berarti melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus. Memikul salib berarti menerima dan menanggung beban kesulitan dan penderitaan yang datang sebagai konsekuensi dari mengikuti Yesus. Ini bukan berarti kita harus mencari penderitaan, melainkan menerima penderitaan yang datang sebagai bagian dari panggilan kita untuk mengikuti Yesus. Dalam konteks ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengikutinya bukanlah sekedar mengikutinya secara lahiriah, melainkan mengikutinya secara rohani dan total. Ini berarti kita harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikutinya dan menerima beban kesulitan dan penderitaan yang datang sebagai konsekuensi dari mengikutinya. Saya teringat seorang sahabat saya berasal dari keluarga Muslim yang taat dan dibesarkan di sebuah desa kecil. Seiring bertambahnya usia, hatinya mulai merindukan sesuatu yang lebih ingin tahu tentang Yesus semakin besar, terutama saat calon pendampingnya beragama Katolik dan mengajaknya mengikuti katekumen. Namun dalam proses belajar, ia diliputi oleh keraguan. Apakah Yesus benar-benar Tuhan atau hanya seorang nabi? Suatu hari setelah sahabat saya menunaikan ibadah agama yang lama, ia berdoa dan penuh keberanian menantang Tuhan Yesus, memohon agar Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Sahabat saya berkata, "Jika engkau sungguh Tuhan, buktikanlah engkau dapat menerima dan membuat sesuatu agar aku diterima di pekerjaan yang telah lama ditunggu-tunggu berbulan-bulan. Maka aku akan percaya kepada Yesus dan menjadi murid-Nya." Begitu kata sahabat saya. Dalam waktu 2 hari, mujizat itu terjadi. Seorang headhunter menghubungi teman saya dan menyampaikan bahwa dia diterima di posisi yang jauh lebih baik dari yang ia harapkan. Saat itu, sahabat saya tidak dapat berkata-kata. Dia hanya tersungkur dalam doa, memohon ampun karena telah meragukan Yesus. Akhirnya, sahabat saya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, yaitu mengikuti Yesus. Setelah dibaptis, sahabat saya mulai merasakan ketakutan. Bagaimana reaksi ibu dan keluarga besar? Bagaimana dengan tetangga dan teman-temannya? Dan benar, ujian itu datang. Mereka menjauh, melontarkan kata-kata pedas ke sahabat saya. Disebut pengkhianat, najis, bahkan dikatakan akan masuk neraka. Namun di tengah semuanya, lewat kekuatan doa, ibunya menerimanya dan menghormati keputusan sahabat saya untuk menjadi seorang Kristiani. Melalui perjalanan ini, sahabat saya semakin yakin bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada segala ketakutan. Dan Dia telah berjanji,
apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus hingga hayat memanggilnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus memang tidak mudah untuk menyangkal diri dan memikul salib sebagai pengikut-Mu, karena kami ini manusia lemah untuk menyangkal diri kami sendiri. Mungkin saat ini kami sebagai pemimpin, orang berada dan terhormat dalam masyarakat, sulit untuk menyangkal diri kami. Bantulah kami selalu untuk setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.